Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang hadir di majelis ilmu. Masya Allah ya, ada wajah-wajah baru. Setelah berapa pertemuan kita yang ketemu, Mbak? Setelah 3 ya, hampir setelah 3 pekan tidak tidak bersua, dan alhamdulillah hari ini ada wajah-wajah baru yang semoga Allah istiqomahkan. Masya Allah ada yang jauh dari Sragen. Mbak, dari mana, Mbak? Sragen juga, Masya Allah, jauh sekali ya dari Sragen. Ya, jauh-jauh ke sini, semoga setiap langkahnya Allah ganti dengan dihapusnya dosa dan juga ditambahnya pahala kebaikan buat panjenengan. Salawat, salam selalu dicurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh kerabat, sahabat dan orang-orang yang bersama beliau, dan kita yang ada di sini juga selalu semangat kemudian untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya nanti, sehingga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sederhanakanlah dirimu, ukhti, gitu ya. Kalau di kajian-kajian ini biasanya itu berhubungan sama mahar. Karena perempuan ya, disuruh sederhanakan maharnya. Nah, yang insya Allah yang harus kita bahas itu tentang apa yang harus kita sebagai seorang wanita ya, perhiasan di dunia itu yang paling indah adalah wanita solehah ya. Nah, sebagai wanita solehah, kira-kira apa yang kok kemudian ada perintah untuk bukan perintah ya, ada saran, himbauan, himbauan kemudian untuk sederhanakanlah dirimu gitu ya. Salah satu yang disebutkan sama Mbak Asti mungkin masuk ke dalam apa yang kita bahas gitu ya. Jadi sederhanakanlah dirimu ya, bukan hanya tadi di kajian-kajian besar biasanya tentang pranikah itu. Kalau di pranikah adalah menyederhanakan mahar gitu ya. Cuman hari ini yang kita bahas adalah tidak hanya itu gitu ya. Sederhanakan diri kita secara apa? Lebih ke penampilan kita. Jadi ya, apa yang kita kenakan, baju mulai dari jilbab gitu ya. Namun yang harus digarisbawahi, ketika kita menyederhanakan bukan berarti terus kita pakai yang compang-camping gitu ya. Bukan terus makainya yang tidak enak dipandang. Kita disuruh sederhana, tapi tidak melupakan yang namanya keindahan itu sendiri, gitu ya. Keindahan di sini maksudnya gimana? Ya kalau pakai bajunya, jilbabnya hitam, misal bercadar ya jangan cadarnya kuning, gitu ya. Cadarnya toska, gitu ya. Walaupun hitam itu warna dasar, gitu ya. Cuman itu tidak masuk dalam kesederhanaan, karena kita jadi mencolok, gitu. Orang oh itu ini kontras sekali, gitu ya. Gitu. Jadi sederhanakan penampilan mulai dari jilbab sampai ke kaos kaki kita. Jadi yang sederhana penampilan kita, sederhanakan penampilan. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak menjadi pusat perhatian. Ya, bahkan dalam kitab-kitab itu wanita itu yang terbaik adalah yang diam diri di dalam rumah. Itu adalah wanita yang kemudian ya wanita terbaik gitu, yang mampu dia berdiam di dalam rumah. Contohnya siapa? Contohnya yang dalam Al-Quran itu sudah ada satu surat disebutkan di sana, dijadikan dalam satu surat seorang wanita satu-satunya, Maryam. Contohnya ya, beliau mengasingkan diri di dalam rumah gitu ya. Beliau itu adalah contoh wanita terbaik. Bagaimana seorang Maryam berdiam diri di dalam rumah untuk menghindari kemudian tadi sebagai menjadi pusat perhatian gitu ya.
Nah, sudah sepatutnya sebagai seorang muslimah ya, yang harus kita jadikan idola, yang harus kita jadikan contoh itu adalah wanita-wanita solehah ya, ada di Al-Quran. Kemudian istri-istri Nabi jelas gitu ya, istri-istri Nabi yang solihah tentunya ya, karena istri Nabi tidak semuanya solihah. Ada istri Nabi yang kemudian membangkang. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Nabi siapa? Nabi Nabi Ayub iya, Nabi Lut iya, Nabi Nuh ya. Itu contoh-contoh istri yang tidak perlu kita teladani gitu ya. Jadi sebagai seorang muslimah, bagaimana kita kemudian untuk bisa bersederhana gitu ya. Contohilah wanita-wanita yang sudah termaktub namanya di Al-Quran gitu ya, atau sahabat-sahabat yang terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan ketika wanita-wanita zaman sahabiah itu ya, seorang Khadijah gitu, setelah Islam datang, beliau menyedekahkan semua hartanya. Bahkan ketika meninggal, dalam riwayat gitu ya, teman-teman bisa lihat riwayatnya, ketika beliau meninggal sampai tidak menginginkan Rasulullah untuk melihat. Karena apa? Saking ya penutup auratnya terbatas. Karena saking semua barangnya, beliau adalah saudagar perempuan pada zaman itu. Namun ketika datang bersalah, ketika menikah dengan Rasulullah, semuanya ditinggalkan. Ya, jadi sederhanakanlah diri kita berupa dari penampilan dulu. Mulai dari penampilan kita sederhana. Jadi tidak perlu terus kemudian ada orang yang kalau datang kajian itu rasanya maunya tuh kayak baju saya harus yang bermerek gitu ya. Tidak sedikit yang seperti itu. Sebagai seorang muslimah, yang kita lihat adalah fungsi dari apa yang kita kenakan. Menyederhanakan bukan berarti kita compang-camping ya, pakai baju yang udah mah sobek ya, jahitannya wes gak genah itu, gak genah gitu. Jahitannya udah nggak beres, udah nggak bener, sudah ada yang ini juga masih aja dipakai ya, bukan seperti itu juga gitu ya. Tetap kita harus melihat di keindahannya juga. Jadi sederhana yang indah ya. Itu dalam hal berpakaian. Terus kemudian dalam hal yang hari ini sudah teman-teman mungkin tidak asing lagi ya, lihat anak SMP, anak SMA ke sekolah dengan dandan gitu ya, dengan pakai bedak lah, pakai gitulah. Skincare itu tidak masalah gitu ya. Kita skincare itu nggak apa-apa. Ya, yang apa itu ya kalau harus didempuli, harus apa, akhirnya jadi pusat perhatian. Kalau skincarean itu nggak apa-apa. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur. Adalah rasa syukur kita kepada Allah sudah memberikan kita wajah yang cantik gitu ya. Nah, kemudian harus dirawat itu dengan skincarean gitu ya, pakai masker di jalan gitu ya supaya nggak terkena debu. Itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk kemudian bersyukur atas apa yang Allah berikan. Jadi skincare itu nggak apa-apa. Namun tadi yang harus digarisbawahi, ketika kita mau keluar rumah, bersolek yang tidak diperkenankan. Bersolek yang dalam arti untuk mengundang, dengan apalagi dengan niat mengundang perhatian orang, biar yang lebih stunning ya. Biar yang lebih kelihatan gitu ya. Kalau cara-caranya kita mau ke kondangan biar lebih ayu daripada mantennya, padahal manten tuh kayak gitu dandanannya gitu ya. Kita mau lebih cantik ya gimana kan gitu. Gitu. Jadi sederhanakan penampilan dan kemudian sederhanakanlah apa yang kita kenakan di wajah. Cukup bedak aja, cukup dengan bedak. Biar nggak putih sedikit, jadi kasih pelembab bibir nggak masalah. Yang penting tidak kemudian menjadikan kita sebagai pusat perhatian, apalagi pusat perhatian dari laki-laki gitu ya, yang bukan mahramnya. Kalau sudah bersuami itu malah justru diwajibkan kemudian untuk mengenakan hal-hal yang menarik perhatian suami gitu. Jadi jangan takut lah, aku pengen mbak mau pengen terlihat cantik gitu kan ya.
kamu cantik apa adanya gitu. Jadi itu ya, jadi kalau mau terlihat cantik gitu ya, terlihat cantik bisa nanti kalau sudah punya suami gitu ya. Gitu ya. Jadi sampai di sini paham ya? Yang harus kita sederhanakan adalah penampilan kita, apa yang kita kenakan gitu ya. Jadi tidak perlu kita berwah-wah-wah gitu ya, mengeluarkan ratusan ribu uang, mengeluarkan banyak uang kemudian untuk hal-hal yang bisa kita sederhanakan. Kan kayak lagu baju baru alhamdulillah itu kan ya. Nah itu salah satu contoh. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, pakailah baju yang lama tapi yang tadi yang indah, yang masih bagus, terus bukan yang compang-camping gitu ya. Nah sederhana lagi, sederhana yang indah ya. Sederhana yang indah lagi apa? Mengenakan baju jangan yang nabrak sana nabrak sini gitu ya. Walaupun mungkin ada trennya ya. Kalau kita tadi ya seperti saya contohkan, misal jilbabnya warnanya pink, jilbabnya warna pink, bajunya warna kuning gitu kan ya. Mungkin masih terlihat bagus untuk mereka yang punya apa ya, jiwa seni gitu, tuh masih bagus gitu ya, karena punya selera sendiri. Cuman yang perlu kita ingat lagi, ketika kita mengenakan pakaian itu kita terlihat seperti apa, dalam artian apakah mengundang orang melihat kita apa enggak gitu kan ya. Gimana orang melihat kita gitu ya, pakai bajunya jilbab warna pink, bajunya warna kuning gitu ya, sepanjang jalan kita pasti akan menjadi pusat perhatian. Dan sekali lagi yang kita hindari adalah menjadi pusat perhatian gitu ya. Oke. Kemudian sederhana, apalagi yang harus kita sederhanakan Ustazah gitu ya, yang disampaikan Mbak Asti tadi, sederhanakanlah pola pikir. Dalam arti sederhanakan pola pikir ini apa? Di zaman sekarang kita sosmedan ya, semua punya sosmed nih ya, yang punya gitu yang punya ya, bagi yang punya. Jadi itu adalah hal yang harus kita pinter bisa menyederhanakan diri kita ketika bersosmed. Contohnya menyederhanakan diri ketika bersosmed itu apa? Ketika ada influencer atau hiburan yang ditawarkan di sosmed gitu ya, ada sesuatu yang kayak ini kok nggak enak ya, nggak perlu kita kemudian untuk ikut mengirim. Jadi kan sekarang orang gampang sekali jarinya mengetik hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dibaca. Nah, kita sebagai ustazah muslimah harus menjauhi hal-hal tersebut gitu ya. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan setiap gerakan jari kita gitu ya, yang dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan mengundang keburukan gitu ya, itu akan semuanya akan dipertanggungjawabkan besok. Nah, ketimbang kita besok harus mempertanggungjawabkan apa yang kita ketik gitu ya, marilah bersama-sama kita mengambil banyak pahala dari apa yang kita ketik gitu. Paham enggak? Paham ya? Jadi perbanyak hal-hal yang lebih baik saja. Bagaimana supaya kita bisa tidak kemudian terjerumus, tidak ikut-ikutan ngasih komentar yang tidak menyenangkan gitu ya. Kalau tidak suka langsung skip, supaya kita nggak overthinking sendiri juga gitu. Jadi berkelahi sama pas di kerjaan, ada yang kok gini ya, kok gini gimana, malah jadi ribet sendiri, jadi ini sendiri, kerjaannya jadi tidak terbengkalai kan. Daripada seperti itu, mending langsung di skip saja, seperti itu ya. Oke, sederhanakan diri dari aspek pola pikirnya. Tadi dari badan kita, dari penampilan, terus kemudian dari pola pikir kita. Nah, itu salah dua hal yang harus kemudian kita sederhanakan. Yang ketiga, kalau misal mau tahu, ini lebih banyak lagi di kajian pranikah ya. Sederhanakanlah keinginan kita. Ya, sederhanakan apa yang kita inginkan.
Jangan apa namanya, keinginan yang kemudian sederhanakan keinginan dan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita juga perlu untuk kemudian disederhanakan supaya tidak apa namanya over kebutuhan kita tidak menjadi yang bludak gitu. Jadi disederhanakan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Apa yang kita mana yang harus kita dahulukan, kebutuhan atau keinginan kita. Ya, itu adalah seni ya, seni dalam kehidupan, apalagi sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga atau orang yang wanita yang bekerja ya, sudah tidak minta orang tua gitu ya, yang sudah tidak diberi sangu orang tua, maka kita harus pintar memilih, menyederhanakan keinginan dan juga kebutuhannya kita. Gitu. Yang ketiga, sehingga nanti ya efeknya kemana? Efeknya ketika nanti teman-teman di khitbah gitu ya, maka kita bisa meringankan mahar kita, laki-laki juga pihak laki-laki bisa kita kemudian ringankan karena kebiasaan kita tadi, karena kita sudah punya kebiasaan kemudian menyederhanakan ingin dan butuh, maka nanti ketika kita ditanya mau mahar apa, nah yang kita sampaikan maka yang apa yang kita sudah biasa kita lakukan. Ya, maka itulah sebaik-baik wanita. Salah satu sebaik-baik wanita adalah yang gampang maharnya, mudah maharnya, bukan yang menyusahkan gitu ya. Ada kemudian lagi ada hal yang kemudian yang perlu untuk tidak kita sederhanakan. Jadi sebagai perempuan bukan sesuatu, kita jangan melulu yang sederhana juga gitu ya. Tapi ada hal yang kemudian bisa kita tinggikan. Apa? Salah satunya, contohnya adalah yang pertama ilmu, ya. Ilmu sebagai seorang wanita, ya, tinggikanlah ilmu. Dalam arti tinggikan ilmu ini bukan berarti kita sekolah setinggi-tingginya. Gimana Mbak maksudnya gitu ya? Karena kalau fitrah manusia itu ada fitrahnya untuk belajar, bernalar. Itu sudah ada. Jadi Allah itu sudah memberikan kita fitrah untuk berpikir, bernalar gitu. Tanpa harus dipaksa, kita pasti kayak anak kecil gitu. Kalau mau lihat ada anak kecil, pasti dia itu apa, pengen tahu semuanya. Diri kita sampai segede ini tuh pun juga sama. Kalau fitrah tadi bernalar tadi tetap tumbuh sampai hari ini pun kita akan terus kepo. Dari kekepoan kita akan cari tahu ilmunya di mana. Nah, seorang muslimah wajib kemudian untuk mentinggi dalam hal ilmu. Ya, karena dia adalah madrasah pertama, sekolah pertama dari seorang anak gitu ya. Karena dia adalah seorang istri, ya kalau menurut dokter Aisyah Dahlan, tahu nggih? Beliau mengatakan bahwa seorang perempuan gitu ya, dituntut dalam tanda petik dituntut untuk belajar lebih daripada seorang lelaki. Gitu. Jadi kenapa kok dulu? Karena ya tadi seorang wanita itu ketika dia sendiri, ilmunya untuk dirinya sendiri dan keluarga dalam arti bapak, ibu, adik gitu. Ketika dia sudah berkeluarga, ilmu dia untuk siapa? Untuk dirinya, suami dan anak-anaknya. Nah, kalau kita berilmu pasti akan tenang, dan tenangnya seorang istri akan membuat tenang suami. Jadi kalau kita tenang gitu ya, contohnya kayak anak sakit gitu ya, kalau ibunya tenang gitu ya, ibunya sudah tenang, suami juga akan ikut tenang. Tapi kalau ibunya ini gimana, ini gimana gitu, suaminya juga ikut, lah yang tahu anaknya kamu kan gitu ya, yang hari-hari sama anak tuh kamu lagi mana gitu kan ya, nanti malah jadi prahara malah gitu. Nah, jadi yuk banyak-banyak kita kemudian menghadiri majelis ilmu gitu ya. Ilmu apa saja, semua ilmu kita butuhkan kecuali ilmu kebatinan. Ilmu kita butuhkan. Jadi kejar di mana aja ilmu, masya Allah ya, yang jauh-jauh dari Sragen, dari Boyolali, dari mana-mana gitu ya, yang jauh-jauh untuk mencari ilmu.
Dan semua ilmu itu insya Allah akan berguna pada waktunya. Gitu ya. Jadi tidak akan merugi kita yang kemudian datang ke majelis-majelis ilmu gitu ya. Dia yang pertama ya tidak rugi ya, jelas tidak rugi karena setiap langkahnya, langkah kakinya itu terhitung pahala dan dihapuskan dosa. Terus kemudian dia ada dapat ilmu, dia dapat relasi teman baru ya. Dia didoakan oleh malaikat. Jadi majelis ilmu itu adalah raudhah. Kalau jadi nih ya, kalau teman-teman belum pernah ke Mekah, ke Madinah gitu ya, untuk masuk ke raudhah, semoga Allah mudahkan. Itu untuk masuk ke sana itu sangat susah. Tapi kalau sekarang kayaknya udah lebih mudah karena memang dijatah gitu sekarang. Kalau sebelum pandemi itu masuk ke sana itu perlu dengan perjuangan. Ya, harus berjuang melawan sekian ratus orang, ribuan orang untuk masuk ke dalam raudhah, dan itu rawan keinjek-injek gitu. Keinjek kepala, sujud lah, keinjek gitu. Saya pernah pertama kali masuk raudhah itu kayak ngeyel-ngeyelan sama orang karena ikut pemandunya gitu ya. Akhirnya itu hampir keinjek kepalanya. Saya cuma berdiri terus berdoa aja, jadi tidak sempat kemudian sholat. Kemudian masuk yang selanjutnya karena sudah punya pengalaman, baru tahu oh gini caranya. Jadi nah gitu ya. Jadi majelis ilmu itu adalah taman surga. Nah, tipsnya biar kita bisa kayak di raudhah gitu ya. Di raudhah itu kan keutamaan ketika kita berdoa pasti Allah ijabah gitu ya. Nah, sama kalau kita menghadiri majelis gitu ya, caranya gimana supaya bisa senilai dengan kita ada di raudhah gitu ya. Caranya datang majelisnya itu paling pertama. Berlomba-lomba datang hadir lebih dahulu. Dan itu kemudian yang kedua, hanya ada dua ini. Yang kedua, pulang paling akhir. Itu caranya dapat. Nanti kalau sudah pulang paling akhir, nanti bisa tuh berdoa di sana. Insya Allah Allah ijabah. Gitu. Jadi kalau mau merasakan raudhahnya, taman surga yang di dunia, kalau kita belum bisa ke Madinah, ya di sini di majelis ilmu, datang paling awal, pulang paling akhir. Nah itu insya Allah mendapatkan. Dan kemudian tapi di tengah-tengah ketika kajian ya majelis ilmu ya kita belajar, bukan terus telan HP, bukan main HP terus gojekan mau malah gosip apa gimana, enggak gitu ya. Tapi mendengarkan juga pematerinya siapa. Begitu ya. Nah, kita harus berlomba-lomba untuk banyak-banyakan yang namanya ilmu. Kemudian apa lagi yang harus tidak kita sederhanakan? Ibadah kita ya. Kalau bisa harus bukan, kita tidak menyederhanakan ibadah, terkecuali ya ketika kita memang tidak bisa. Contohnya ibu rumah tangga itu adalah masa-masa yang, apalagi kalau hanya di rumah berdua sama anak gitu ya. Saya sering melihat di Instagram kan banyak yang bikin POV ibu rumah tangga hanya berdua dengan anak gitu ya. Mau sholat, udah azan, sholat tinggal 5 menit lagi waktu sholat selanjutnya baru bisa sholat. Masya Allah ya, anaknya aktif sekali itu. Gitu ya. Mau ke kamar mandi, nunggu anaknya tidur dulu. Gitu. Mau apa, ini dulu. Ini memang menjadi ibu rumah tangga itu Masya Allah gitu ya. Tapi terus kemudian ketika besok teman-teman menjadi ibu rumah tangga, jangan bersedih hati, saya jadi ibu rumah tangga, sholatnya jadi keteteran, sholatnya nggak bisa awal waktu, sholatnya nggak bisa berjamaah ya, sholatnya begini begitu. Ya, janganlah bersedih. Insya Allah setiap kesulitan, ya bukan kesulitan, setiap ujian itu Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat ketika kita bersabar gitu ya. Kita bersabar, Allah akan melipat-lipatkan apa yang menjadi ujian kita, pahalanya akan berlipat-lipat banyak. Gitu. Jadi yang kita tinggikan adalah ilmu dan kemudian amal ibadah kita.